Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Ini tema yang agak sensitif, namun harus kita terima, ya, atas dasar open mind, membuka pikiran kita, agar jangan sampai kita ini terkungkung dalam salah satu wadah, ya, bagai katak dalam tempurung, sehingga kita tidak melihat perkembangan di luar jangkauan yang selama ini kita tekuni, jalur yang kita jalani selama ini. Tetap sebagai umat Islam harus berkeyakinan, percaya diri bahwa inna dina indallahil Islam. Namun tetap mau menerima update terkini keilmuan terbaru. Karena memang sesuai yang didhawuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tolabul ilmi minal mahdi lal lahdi. Mencari ilmu itu tiada batasnya. Dari mulai turun dari ayunan sampai masuk luang kuburan. Jadi saking banyaknya ilmu, gitu. Saking luasnya ilmu, sehingga jangan sampai kita terkungkung bagai katak dalam tempurung. Saudara-saudariku rahimakumullah. Selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempitlah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani, dan orang-orang Sobi'i, agama-agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka, ya, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Gusti ingkang akarya jagat, kepada Sang Hyang Widi, atau bahasa apapun lah versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Pokoknya Tuhan Sang Pencipta alam, ya.
Kalau kita kan punya Asmaul Husna 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Quhat, dan seterusnya itu. Ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yang Weh, kepada Sang Yang Widi, kepada Allah, kepada Gusti Pangeran, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu bisa dikatakan akhirat, tetapi intinya adalah hari waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau berbuat baik, dia mau beramal soleh. Kalau menurut kita, kalau menurut mereka ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan belakang, menolong orang-orang miskin, fakir, menyantuni anak-anak yatim, ya kan, menolong sesamanya dengan pekerjaan, ya, bantuan, ya, perhatian, ya, banyak amal soleh itu banyak, termasuk ya bekerja keras mencari uang, ya, mencari harta, ya. Amal solehnya sebagai pejabat yang melayani rakyat, ya, dan seterusnya. Wa amilas sholihan, maka falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu ada pahala dari sisi Tuhan mereka. Jadi kita tidak perlu egois lah, ya. Mohon maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah, ini Ustadz liberal. Ya itu Gusti Allah ngendika, bukan saya. Ini kita bukaan supaya apa? Umat ini semakin tercerahkan gitu loh. Semakin cerdas gitu loh. Semakin cerdas. Mungkin ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya, ya saya akan siap, asalkan dengan dialog-dialog yang didasarkan dalil, ya. Saya berbicara fakta. Jangan teori saja. Wa amilah sholihan falahum ajruhum inda rabbihim, mereka berbuat baik itu juga dapat pahala. Gitu loh. Dapat pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan nanti setelah dia mati, dia dibangkitkan lagi di bumi ini, dia akan hidup yang makmur, tidak perlu takut, tidak perlu susah, gundah, payah dalam hidupnya. Ini janji Allah. Surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi jangan wah Ustadz ini nggak pakai tafsir. Ini ayat yang muhkamat ini, bukan mustabihat. Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai iktibar takbir-takbir dari kitab kuning. Padahal Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mustabihat. Oke, kalau mustabihat ya kita perlu tafsirnya. Kalau muhkamat kan sudah jelas, gitu loh. Kenapa harus dibikin tidak jelas? Itu janji Allah. Buktinya saat ini, ya kan, yang makmur hidupnya, yang bahagia, ya, hatinya di kehidupan sekarang ini, di surga sekarang ini, mayoritas mereka. Apakah mereka non-muslim itu tidak islami? Justru mereka perilakunya, peradabannya itu lebih islami daripada kita. Lebih islami daripada kita. Mereka menghormati orang lain. Ketika mendapatkan pencerahan ilmu terbaru, informasi seperti saya ini, dia perhatian. Tidak langsung ngelepeh, alah. Kita biasanya kan begitu. Kita menyepelekan, sering menyepelekan hal-hal yang kecil itu. Padahal ilmu yang tinggi, ilmu yang besar itu dimulai dari informasi ilmu yang kecil-kecil, yang sepele-sepele itu. Kebiasaan mereka selalu an-nadzafatu minal iman, menjaga kebersihan, standarnya hidup yang layak, yang sehat itu seperti apa. Mereka lebih mensyukuri nikmat Allah daripada kita, gitu loh. Daripada saya, ya. Mungkin panjenengan lebih tahu akan kapasitas panjenengan sendiri. Tetapi
secara global ya, justru standar hidup layak, bahagia sekarang ini banyak diraih oleh negara-negara yang non-muslim. Ada satu penelitian World Happiness Report, itu meneliti setiap tahun. Tahun 2022 ini, negara yang penduduknya, rakyatnya paling bahagia sedunia itu ada 5 besar dan 20 besar. Indonesia itu nomor 87. Indonesia nomor 87. Saya sebutkan satu persatu ya. Negara yang rakyatnya paling bahagia dan sejahtera, makmur sentosa, itu satu negara Finlandia. Nomor 2 negara Denmark. Nomor 3 negara Islandia. Nomor 4 negara Swiss, yang kemarin anaknya Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jabar itu masih dicari sampai sekarang, hanya di Sungai Swiss itu ya. Dia mau kuliah ke sana, survei dulu. Yang kelima negara Belanda. Ya. Dulu negara Belanda itu pernah jajah kita, lalu mereka mengambil negara Kertagama dari Nusantara kita ini, diadopsi ke sana, malah dikembangkan di sana menjadi negara yang makmur, bahagia. Lah, standar kebahagiaannya ini dari sudut mana? Dari sudut harapan hidup sehat sampai umur panjang, 88 tahun. Jadi 80 sampai 88 tahun, harapan hidup sehat dan umur panjang. Karena apa? Jaminan-jaminan sosial semuanya tersedia oleh pemerintah, diperhatikan di sana itu. Terus PDB, produk domestik bruto, istilahnya negara menjamin kestabilan keuangan. Itu. Jadi PDB per kapita itu juga tinggi. Gitu. Produk domestik bruto atau penghasilan domestik bruto negara. Di pabrik-pabrik dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Ya. Terus adanya kekompakan ketika menghadapi masa-masa sulit. Gitu. Ini surveinya ya, harus standarnya ini loh. Misalkan ketika menghadapi COVID-19 itu mereka kompak bersatu. Itu. Saling bahu-membahu. Kalau kita, ya terserah, jawabannya pada diri kita sendiri. Anda semua yang menilainya. Terus nomor 4, standar kebahagiaan suatu negara itu dilihat dari segi rendahnya perilaku korupsi. Ya selain korupsi ya kriminalitas minim. Bisa-bisa rendah, polisi banyak yang nganggur. Bahkan ada satu negara ini yang polisinya itu tidak dipersenjatai dengan senjata api, tapi dengan tongkat pentung. Karena apa? Tidak banyak kejahatan di sana. Beda dengan Meksiko, ya banyak kartel-kartel narkoba itu di sana, setahun itu mati puluhan ribu. Ya. Terus selain rendahnya angka korupsi, juga kedermawanan dalam komunitas mereka dan saling menjaga. Saling menjaga, dermawan. Jadi misalkan tetangga kita ini ada yang tidak mampu makan. Ya. Kita menanyai dia, "Pak, masih ada beras kata Pak? Masih punya uang Pak?" Diperhatikan di sana itu. Rasulullah sendiri ngendikan tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidur semalaman dalam kondisi kenyang padahal tetangganya ini nggak mampu makan, kan nggak beriman, ya kan? Nggak sempurna iman kita. Jadi mereka lebih Islami, budaya mereka lebih Islami daripada kita, lebih Qurani gitu loh. Ya, jadi kedermawanan dalam komunitas dan saling menjaga. Dan saling menjaga itu gimana? Itu tadi perhatian betul, simpatik betul terhadap sesamanya. Terus kebebasan dalam menentukan keputusan hidup. Nah, standar yang keenam ini kebebasan dalam menentukan keputusan hidup. Jadi di sana itu rakyatnya hidup bebas, dalam arti bukan bebas semaunya, itu enggak. Maksudnya ada keputusan yang bersifat personal, pribadi, dan ada yang bersifat umum secara kenegaraan, kelembagaan. Di sana itu sangat dihargai.
pendapat orang itu dihargai. Misalkan kayak saya ini menyampaikan ceramah yang berbeda, ya, berbeda wahananya, ya dihargai gitu loh. Karena ini bagian daripada khazanah keilmuan umat Islam. Jadi jangan dianggap, wah ini sesat, durung-durung wis mengklaim sesat, ya. Ini berarti tidak menghargai ilmu namanya. Di sana itu sangat menghargai privasi orang lain, pendapat orang lain. Yang bisa menentukan surga neraka itu ya individual mereka masing-masing. Jadi 6 standar ini semuanya Islami. Jadi mereka itu budayanya lebih Islam daripada kita. Kalau kita ini korupsi banyak, gegeran antar sesama anak bangsa, gegeran antar sesama umat beragama, antar sesama agama umat Islam ini gontok-gontokan sing Wahabi ngarani wong Ahlussunnah versi NU, wah sesat, bid'ah, khurafat, syirik, neraka, ya kan? Sing NU ya ngono, wah khilafah, rusak negara, sesat loh, ya kan? Iku sing paham yang agak nyeleneh sedikit, wah sesat, sesat. Bagaimana ketemunya, gitu loh? Antar umat beragama, antar agama, antar anak bangsa saling gontok-gontokan. Tidak ada kata-kata kompak gitu loh. Padahal persatuan Indonesia. Kan jelas kita harus bersatu. Jadi sehingga surga saat ini ya sudah tersedia, tapi kebanyakan dialihkan ke negara Finlandia, Denmark, ya kan, Islandia, Swiss, Belanda di sana. Apakah Indonesia katanya sudah surga? Iya, tapi secara individual, secara kenegaraan belum. Indonesia masih menduduki peringkat 87 kok. 20 besar belum bisa. Belum bisa. Standar pendidikan, kesehatan. Indonesia ini harapan hidup sehat, harapan umur panjang itu sampai berapa belum ada standarnya. Arab Saudi itu umur panjang harapan paling 70, itu belum sampai. Sekarang baru-baru ini Korea Selatan mau mempublikasikan harapan hidup sehat dan umur panjang itu sampai 91 tahun. Korea Selatan ini mengalahkan Finlandia. Finlandia 88 tahun. Lah nanti di kemudian hari ini ada penelitian dari London, dari Inggris itu, bahwa manusia ini akan menemukan ya obat-obat alami atau minuman atau makanan yang bisa menyebabkan manusia ini bisa berumur panjang antara 110 sampai 120 tahun. Izzati apa ya? Ini Izzati ya, sebuah lembaga survei itu, yang nanti rencana manusia-manusia modern akan berada di dalam surga khalidina fiha abada sampai tua. Jadi kalau kita melihat di negara Finlandia, Denmark, orang tua itu main sekak, ya kan, main remis, menikmati hidup, gitu loh. Kalau di Indonesia ini nggak ada standarnya, nggak ada standarnya, ya kan. Jadi saya lengkapi sekalian 20 negara, ya, yang penduduknya ini paling bahagia sedunia. Yang 5 tadi sudah saya sampaikan, tinggal 15 ya. Jadi surga itu mereka nikmati dan mayoritas mereka non-muslim. Mohon maaf, mereka non-muslim. Kenapa bisa seperti itu? Kita harus mau belajar, gitu loh. Studi banding ke sana. Jangan hanya kita terkungkung dengan doktrin. Pakai kata dalam tempurung hanya di sini saja. Tolonglah, ya, BKKBN, ya kan, anggota parlemen, kita, menteri, presiden, ayo kita kiblat ke sana lah, ya, belajar dari sana. Gitu. Berikutnya adalah negara Luxembourg. Nah, setelah itu Swedia, terus Norwegia, Israel. Israel itu termasuk negara paling bahagia sedunia. Israel walaupun kontra, ya, walaupun sebagaimanapun, pokoknya ini berdasarkan survei lah, ya, jaminan masyarakatnya itu loh, dijamin oleh negara.
Israel, Selandia Baru atau New Zealand, ya. Ini nomor 10. Nomor 11 Austria. Nomor 12 Australia. Jadi kalau ada orang-orang Australia datang ke Bali nganggur-nganggur dapat gaji, mereka dapat tunjangan dari pemerintah. Nanti anak-anak sekolah Finlandia itu mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi itu dapat 10 euro setiap bulan itu. Dijamin. Israel juga begitu. Tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan. Kalau kita nih BPJS kita aja ruwet. Negara ingin mengambil keuntungan dari rakyatnya. Kalau di sana enggak, negara mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya. Ya sesuai dengan undang-undang kita sebenarnya, Undang-Undang Dasar 45. Tanah, bumi, dan apa yang berada di dalamnya dipergunakan, dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Nomor 13, Irlandia. Ya. Nomor 14, Belgia. Nomor 15, Kanada. Nomor 16, Amerika Serikat itu masuk. Amerika Serikat masuk. 20 besar. 20 besar. 16 ya. 17, Inggris Raya. Ya, Inggris Raya yang lebih itu yang ibu kotanya London itu. Inggris Raya, Britania Raya. Terus nomor 18, Republik Ceko atau Cekoslowakia. Nomor 19, Jerman. Jerman itu penduduknya paling bahagia sedunia. Tapi levelnya level nomor 19. Terus nomor 20, Prancis. Jadi Prancis itu penduduknya, rakyatnya itu paling bahagia sedunia. Levelnya ya level 20 tadi. Jadi mereka mayoritas itu non-muslim. Mohon maaf. Tapi lebih islami budayanya daripada umat Islam. Umat Islam gontok-gontokan perang teluk pada Islami Iran, ya kan? Suriah antara pendukung Bashar al-Assad dengan pejuang rakyat saling perang pada Allahu Akbar. Salatnya pada madhep Ka'bah. Yang menyerang Yaman sampai sekarang jadi neraka dunia. Anak-anak kecil makan rumput, ya kan? Selain di Suriah itu Yaman juga makan kelaparan di sana gara-gara perang neraka dunia. Itu ya pada Islami, baik itu Houthi ataupun pendukung Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi yang didukung Saudi. Ya pada Islami, perang gontok-gontokan. Libya juga begitu, Mesir juga begitu. Indonesia ya juga begitu. Indonesia kita ini juga begitu. Pada Islami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tetap sama. Masalah syariah furu'iyah, ayo duduk bersama. Budayakan musyawarah lah ya. Budayakan mendahulukan persaudaraan daripada perbedaan. Gitu loh. Ustadz Abdul Somad itu bagus. Saya Tagih Surat juga baik ya. Habib Rizik ya api, ya bener, ya lurus. Semua baik semua. Jangan kita musuh kotak per kotak. Nuril Arifin, Gus Nuril dari Demak itu ya juga baik. Kita rangkul bersama. Habib juga baik, ya kan? Baik dari Robito Alawiyah, ya kan? Ataupun yang dari Azmat Khan, dia baik-baik semua. Ayo rukun, bareng, kompak gitu loh. Ya. Kita ini sudah dikasih oleh Allah negara yang kaya raya, surga. Tapi kita masih belum mampu menikmatinya. Ini bagaimana? Ya, ingatlah lagunya Kus Plus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala mampu menghidupimu. Tiada badai, tiada topan menghampiri. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya kan? Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya kan? Bukan lautan,
banyak kolam susu. Maksudnya apa kolam susu itu ya? Lautan ini banyak ikannya. Kita bisa mengail menjala, lalu kita jual, dapat uang, bisa beli susu, gitu loh ya. Jadi, ayo kita nikmati bersama. Tanah kita ini sudah surga, tapi kita masih belum mampu memahaminya, mensyukurinya, karena kita tidak merasa kalau sudah berada di surga. Sehingga diingatkan oleh Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hai jin dan manusia. Nikmat-nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian ingkari? Lah kita ini termasuk orang yang mengingkari nikmat. Indonesia ini cocok dengan dawuh Gusti Allah dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Jelas Indonesia cocok untuk ayat ini. Kita kurang bersyukur, alias banyak yang kufur, mengingkari nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali diulang oleh Allah dalam salah satu surat Ar-Rahman. Ayo bersyukurlah kita. Kita sudah berada di surga. Ayo kita bersaing menyaingi Finlandia, Denmark, Swiss, ya, Islandia dan Belanda. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.